Baik Pak Kadis, PLT Kadis BPMPD terkait dengan LPJ Dana Desa 2023 di Kabupaten Maluku Tenggara. Sehingga saat ini sudah berapa banyak yang sudah menyerahkan LPJ-nya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, terima kasih. Sesuai dengan rilis kami pada tanggal 31 pada teman-teman media yang lain, ya dari kerjasama dengan seluruh media massa termasuk memberikan dorongan juga kepada seluruh kepala OHOI dan PJ dan perangkatnya sehingga posisi sampai tanggal 31 itu sudah 187 OHOI membuat LPJ tahun 2023 dan juga tahap 1 2024. Tinggal 5 OHOI saja yang belum, yaitu daratan kecil itu OHOI Letman, dan untuk kecamatan Kebesari itu OHOI Ngabeheng, lalu utara barat itu OHOI Werkir dan OHOI Nam. Lalu selatan barat itu OHOI Lean. Kelima OHOI tersebut dana desanya tahap 2 telah ditransfer masuk ke rekening desanya masing-masing dan diblokir. Uangnya utuh untuk masyarakat desa. Soal penggunaan dana tersebut nanti dimasukkan kembali sebagai silpa, dianggarkan kembali pada APBDes tahun 2025 bersama-sama dengan anggaran desa 2025 dan 2025. Itu nanti digunakan untuk di pelaksanaan pembangunan. Jadi uang masyarakat 5 OHOI ini aman di rekening OHOI masing-masing. Jadi tidak ada bergeser kemana-mana. Dan LPJ ini yang kami berharap tahun ini mudah-mudahan harus 100%. Sehingga ada merubah wajah seluruh kepatuhan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Dan kami berharap, sekaligus kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara yang selama ini membantu kami bersama-sama media massa, OKP, LSM, tokoh-tokoh umum masyarakat mendorong sehingga proses-proses penyampaian LPJ ini mudah-mudahan tahun ini tepat waktu. Ini memang dana desa yang perlu kita pertanggungjawabkan. Oke Pak, alasan keterlambatan ini apa? Ya, jadi ini memang karena memang operator. Pertama operator. Kami harap ini operator, masalahnya operator karena ada satu kecamatan itu bisa 2 orang bisa urus itu OHOI yang begitu banyak sehingga LPJ-nya terlambat. Di Siskedis oke masuk, tetapi secara fisik yang ini ya itulah masalah. Jadi kami berharap masalah ini, langkah-langkah kami ambil tahun ini adalah setiap OHOI harus ada operator Siskedisnya sendiri, operator desa kemandirian sendiri, sehingga nanti dilakukan ada pelatihan terhadap operator desa sehingga proses perencanaan, proses penginputan itu sampai kepada pembelanjaan, lalu pelaporan, evaluasinya ya diinput tepat waktu. Sehingga pertanggungjawaban juga tepat waktu, lalu penyalurannya dana juga tepat waktu. Sehingga tahun 2025 ini rencananya dari pencairan itu PRU-nya itu setahun 2 tahap. Kami akan merubah sistemnya sehingga tahun ini ADO itu 4 tahap. Sehingga tiap triwulan itu tunjangan kapal OHOI dan perangkat itu dibayar tiap 3 bulan. Pokoknya diharapkan ya sebelum saat lebaran tahun kemarin kan dana tunjangannya belum keluar. Kami hayal mudah-mudahan tahun ini sebelum itu triwulan 1-nya sudah keluar. Termasuk dimasukkan juga yang hutan kita 19 miliar lebih yang tahap 2 belum bayar itu juga kami segera akan mempercepat. PRBUB-nya ada 4 PRBUB. PRBUB pertama PRBUB APBDes 2025, PRBUB APBO 2025, PRBUB kurang salur yang 2023 itu 8 miliar lebih ditambah dengan PRBUB 19 miliar lebih tahap 2 tahun 2024 yang belum bayar. Ini kami berharap. Lalu langkah ke depan. Berarti totalnya semua berapa? Total dekat untuk ke dana desa tahun ini ditambah dengan kurangnya itu sekitar 200 miliar lebih. Berarti dibayar tahun 2025? Ya, harus dibayar di tahun. Kalau dana desa itu kan ditransfer langsung, tidak ada masalah. Yang kita butuhkan adalah beban yang ADO yang melalui DAO umum dan DAO peruntukan yang kurang salur 8 miliar lebih ditambah dengan tahun ini 10% itu sekitar 52 miliar tambah ya mau masuk 80 miliar. Yang kita harus siapkan untuk kita bayar ke masyarakat. Kira-kira tapi kapan? disesuaikan dengan Kapan, Pak? Ya ini kan kalau yang sesuai dengan skema kita mempercepat PRBUB.
Perbup ini berdasarkan tentang PMK, Peraturan Menteri Keuangan berkaitan tentang dana desa, alokasi jumlahnya, lalu Peraturan Menteri Pedesaannya berkaitan tentang perincian atau schedule berkaitan tentang juknis penggunaan anggaran itu, sehingga seluruh proses perencanaan berdasarkan itu. Jadi kita selesai Perbup berdasarkan dua regulasi tersebut, dilanjutkan dengan desa. Desa harus buat musrenbang des, lalu APBDes ditetapkan. Nah, ditetapkan sesudah itu langsung kita proses. Kalau anggaran desanya sudah tersedia di cepat Januari masuk, ya kita mempercepat. Bila perlu ya tahap 1, kalau umpamanya ya, paling cepat Mei ya kita bayar Mei. Nah, kalau APBO-nya kita bayar 4 kali, maka harus akhir Maret atau awal April harus sudah triwulan 1 harus dibayar. Nah, kira-kira berarti harus melewati hasil audit dulu ya? Ya, kita minta review. Kita akan kemarin kita minta inspektorat review berkaitan dengan yang khusus 19 miliar lebih. Iya. Nah, kalau yang lain ini kan sudah ada dalam APBD. Iya. Nah, yang 19 miliar lebih ini kan APBD ditetapkan itu belum masuk. Kita minta supaya data tersebut kita sampaikan ke inspektorat untuk direview sambil menunggu BPK. Nah, jadi kalau inspektorat direview diakui sebagai itu beban utang, maka sering harus segera dibayarkan. Nah, lalu langkah maju lagi untuk transparansi pengelolaan keuangan, kami telah mendampingi Ohoy Dirtom dalam waktu dekat. Masyarakat Kepala Ohoy dan perangkat akan mempertanggungjawabkan dana desa. Jadi dana desa terdiri dari dana transfer dari pusat tambah dengan ADO. Mereka akan mempertanggungjawabkan ke masyarakat melalui BPO. Dan menyampaikannya itu, lalu BPO akan schedule tanggal, akan mengundang Kepala Ohoy dan perangkat dan seluruh masyarakat, juga turut disaksikan oleh pemerintah daerah dan juga teman-teman wartawan. Mereka akan mempertanggungjawabkan dana desa sepanjang tahun 2023 kepada masyarakat Ohoy Dirtom secara terbuka. Dan ini kalau dilaksanakan maka pertama kali di wilayah timur Indonesia. Siap. Nah, jadi kami harap teman-teman kalau ini bagus ya, ini menjadi role model transparansi perencanaan, transparansi pembelanjaan, dan transparansi pengelolaan keuangan, dan transparansi pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, jadi kami berharap juga dari teman-teman semua media massa, mari kita menjaga mengawal keuangan desa demi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat. Ya, kira-kira. Oke, baik Pak Kadis, ini terkait dengan LPJ Dana Desa 2023 yang sudah masuk Pak. Walaupun terlambat, tapi apakah ini tidak menyalahi aturan Pak? Karena sudah melewati tahun anggaran. Pertama, jadi memang. Terus yang kedua, apakah tidak berdampak untuk yang berikut Pak? Ya, kita rasa karena memang ini saya baru ditempatkan bulan November tanggal 13. Inilah masalah kita. Jadi ini kan kita perlu memperbaiki sistem yang kurang-kurang dari kita punya orang tua nih, kita perlu perbaiki sistem itu, sehingga ini sudah syukur alhamdulillah puji Tuhan, dari hanya sedikit yang menyampaikan sekarang ini semuanya ya berlomba-lomba. Dan melalui ini juga ada insentif dari pusat untuk desa-desa ya Maluku Tenggara seluruh Indonesia apabila dalam pengelolaan keuangannya perencanaan tepat waktu, terus penginputan yang tepat waktu, pembelanjaan sesuai dengan juknis yang ada di APBDes, lalu pertanggungjawabannya tepat waktu sesuai dengan itu, maka mereka akan dapat insentif desa. Tahun 2024 itu ada 38 desa yang dapat insentif desa dari pemerintah pusat. Rata-rata satu desa 120 juta. Dari itu telah dicairkan ke masing-masing desa. Dan di tahun ini juga mudah-mudahan ya sesegera mungkin kita akan mendapat daftar rilis berkaitan dengan insentif desa yang mantap. Dan itu kami harap itu ya memang tidak berdampak signifikan, tapi berdampaknya pada saat nanti uji petik di lapangan. Nah, kami berharap ya dari teman-teman sekalian ini bukti kita sehingga sudah ada kemajuan lah, langkah maju daripada tidak sama sekali. Ya ini kita langkah maju mencoba walaupun 2 bulan, tapi ya Kepala Ohoy dan perangkat telah berupaya untuk menyampaikan LPJ. Walaupun itu terlambat, tapi ya kami harus berupaya terus untuk tepat waktu, harus tepat waktu. Nah, jadi itu kira-kira kami baru-baru persyaratannya itu. Oke, baik Pak Kadis, mungkin terkait dengan LPJ ini Pak, diduga juga banyak laporan yang masuk ini fiktif, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di desa. Jadi kalau LPJ ini kami kan tidak ada punya kewenangan untuk kami verifikasi. Nah,
ini adalah syarat. Kami hanya sudah melihat berkaitan tentang LPJ-nya masuk. Yang punya tugas ini adalah APIP, dan kami akan menyampaikannya ke APIP, ke Bupati, tembusan ke APIP bahwa ini LPJ dana desa tahun pertanggungjawaban 2023 ini yang masuk tahap 1 dan 4 ini. Selanjutnya nanti kan APIP punya aturan berkaitan dengan ada uji petik di lapangan, ya ini dokumen kita. Soal benar nanti mereka ambil akan turun biar langsung ke masyarakat. Kira-kira ya kita membantu APIP untuk mempermudah. Dan ini tidak bisa diganti lagi, ini sudah dipak dan tidak bisa lagi ganti dokumen baru maupun segala macam, tidak bisa. Siap Pak Kadis. Oke Pak Kadis, mungkin terkait dengan pajak Pak, ada surat dari kantor pajak Pratama Ambon bahwa banyak sekali hoi-hoi di Kabupaten Maluku Tenggara selama 5 tahun terakhir ini belum pernah menyetor pagu pajak dari dana desa, dari GOU yang dicairkan. Kendalanya apa Pak? Oke, terima kasih. Memang pajak itu sesuai aturan kan wajib. Kewajiban kita membayar pajak dari belanja barang-barang jasa. Nah, itu kewajiban. Saya ambil contoh, umpamanya belanja laptop, itu ada pajaknya. Kami sudah mendapat daftar itu, kami sekarang beri waktu, kan mohon waktu, kami rilis kembali. Pajak dari 2023 sampai 2020 sampai dengan 2024. Kami akan mau supaya rilis kembali, umpamanya contoh satu desa, umpamanya desa yang ada PJ-nya ya, umpamanya akhir tahun. Kami akan lihat 2020 itu pejabatnya siapa. Apakah dia 1 tahun antero atau dia 6 bulan. Maka itu pajak itu adalah tanggung jawab PJ. Umpamanya 2 orang, maka 2 orang namanya langsung ditulis itu, sehingga mempermudah APIP dalam sekaligus verifikasi lapangan. Kenapa pajaknya belum bayar PJ mana? Kalau dia sudah diberhentikan maka harus panggil yang bersangkutan. Jadi bisa kita panggil pejabat yang baru. Jadi kami akan rilis itu sehingga benar-benar setiap pajak pada pejabat, kalau definitif tidak masalah, pejabat ABC langsung akan rilis selama 4 tahun ini siapa pejabat-pejabatnya, dia bertanggung jawab pajak tersebut, sehingga masing-masing pertanggungjawaban sesuai dengan masa dia mengabdi waktu saat itu. Kalau itu sudah duduk, maka APIP akan mudah dan segera bayar. Nanti dilacak pajak itu sudah dipotong, uangnya kemana? Kenapa tidak dipotong? Nah, nanti dilacak, cek bendahara sama pejabat yang bersangkutan. Sehingga ini ya sebagai warga negara wajib untuk harus, karena itu sudah dianggarkan ya belanja. Nah, itu ambil contoh. Sekaligus selain pajak itu, kami berharap juga mereka nanti ditertibkan lagi ke berikut yang berkaitan tentang rincian belanja. Umpamanya di pajak dan taruh total belanja barang jasa umpamanya 40 juta. Ketemu 40 juta apakah belanja print atau belanja kertas atau belanja makan minum, atau belanja aset lain. Aset lain itu kami juga ingin tertibkan. Umpamanya meja ataukah laptop atau print, barang itu ada atau tidak. Kami juga akan mendorong untuk kirkip dari aset desa harus tertib. Belanja ini barangnya di mana? Nah, itu yang kami akan harap juga Inspektorat bisa telusuri. Kalau pergantian pejabat maka harus diserah terimakan aset-aset desa itu, karena itu uang negara yang beli. Nah, ini juga kami berharap selain pajak kita masuk aset desa. Nah, itu harus juga ditertibkan karena uang negara juga, uang desa juga pakai belanja tersebut. Nah, kami berharap sehingga benar-benar itu pergantian pejabat itu aset itu selalu ada. Nah, kira-kira begitu berkaitan dengan pajak sekaligus dengan aset. Berarti total kurang salur 2023 dan ADO 2024 tahap 2. Tahap 2 berapa semua? Kalau yang 2023 kurang salur 8 miliar sekian. Kalau ADO kita 2024 tahap 2 itu yang setelah ngomong 19 miliar 120 juta. Jadi kami berharap ini beban utang ini ya berjumlah sekitar 27 tambah dengan 52 tahun ini ya dekat 80. Ini kami harapkan itu ya segera jadi bayar sesuai dengan kemampuan. Tapi sudah dikoordinasikan di keuangan? Kalau di keuangan kita sudah koordinasikan, kita sudah lapor ke Ibu Sekda selaku koordinator tim anggaran pemerintah daerah, Pak Bupati sudah sampaikan bersama-sama dengan seluruh kepala hoi dan perangkat pada tanggal 31 itu kita sudah tatap muka dengan Paling SPD, Inspektorat, Ibu Sekda sendiri dan PJ Bupati. Jadi pimpin kita telah mengetahui ini kita belum bayarin masyarakat punya hak, apalagi itu menyangkut berkaitan operasional desa, perangkat kepala hoi dan perangkat punya tunjangan 6 bulan.
Kita pada saat mereka bekerja efektif, tapi hasil hak mereka juga belum dibayar, yang juga menjadi beban. Sebagai kepala dinas kami merasa juga beban utang yang perlu segera diselesaikan. Oke, siap. Terima kasih Pak Kadis.